ini? Apakah Petrus atau Yesus atau Paulus atau siapa ini, Pak? Firman itu Yesus. Yesus. Saya ketik di sini Yesus gini ya, Pak. Bentar dulu. Yesus ya, biar ingat ya di sini. Betul ya, Pak? Iya. Betul, Pak? Yesus? Iya. Atau Petrus? Yesus. Yesus. Tugas saya hanya bertanya dan menulis ya, Pak, sesuai yang Bapak katakan ya. Iya. Oke. Saya bold merah-merah dulu biar kelihatan. Oke. Sebab segala firman dalam kurung Yesus yang telah engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa, Pak? Ya, Bapak kan yang disebut Bapak. Allah Bapa atau Bapak saja atau gimana? Saya tulisnya Allah ya? Ya. Oke. Ya. Saya sesuai dengan Bapak ya. Saya nggak mau nambahi ya. Ya. Oke. Allah ini tadi kalau kita lihat di atas, Allah ini sama dengan Yesus ya, Pak? Sama. Oke. Saya tulis di sini sama dengan, nah ini saya tulis sama dengan ya, Pak? Sama dengan Yesus. Oke. Saya merah-merah lagi ya. Sampaikan kepadaku, ku ini kata ganti siapa, Pak? Ku ini, Pak? Ganti Yesus. Yesus. Ganti orang pertama. Yesus, betul, Pak. Nah, ini enak diskusi sama Bapak, saya suka, Pak. Oke. Telah ku sampaikan kepada mereka. Ku ini, yang kedua ini siapa, Yesus. Pak? Yesus. Oh, Yesus juga. Oke. Ya. Yesus. Ya. Oke. Kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke, jadi tugas saya ulangi lagi, ini persetujuan dari Bapak Amos ya. Tugas saya hanya bertanya dan menulis sesuai yang Anda katakan. Saya tidak menambahi kecuali atas persetujuan Anda. Betul ya, Pak? Saya juga tidak bisa tipu, nggak usah tulis-tulis begitulah. Langsung aja lah. Oke, siap. Berarti kalau dibaca ini gimana, Pak? Sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Betul ya, Pak? Nah, itu keliru, nggak paham itu. Kok keliru? Ini tadi saya bilang Yesus. Pemahaman siapa? Sabar, saya jelaskan dulu. Tadi saya katakan Yesus itu dua natur. Oh, nah ini baik. Ini yang salah. Naturnya gimana, Pak? Natur Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Iya, baik, Pak, baik. Jadi pertanyaan saya, ini tadi pemahaman Bapak Amos atau pemahaman Ardiansa, Pak, yang tertulis di sini tadi, Pak? Nah, saya. Oke, coba dibaca, Pak. Sebab segala. Coba dibaca, Pak. Ya. Sebab segala. Kenapa harus ditulis begitu? Ya biar bisa dibaca. Kalau nggak ditulis ya nggak bisa ditulis Bapak begitu lah. Yang minta tulis Yesus itu Bapak, bukan Bang Ardiansa. Tadi kan Bapak sesuai dengan menyalahkan yang nulis. Ini yang bilang setuju tadi Yesus Bapak itu atau dua natur. Yesus itu dua natur. Sabar dulu. Nggak benar itu. Kalau mau dibuat untuk menjebak saya nggak bisa. Bukan Yesus menjebak, itu dua natur. Saya nggak menjebak Bapak. Astagfirullahaladzim. Tadi saya bilang Yesus itu memiliki dua natur. Coba kita cek. Yesus sebagai manusia yang berdoa untuk Bapaknya. Oke, Pak. Siap. Oke, sebentar, Pak. Ini Bapak diakui ya bahwasanya yang menyetujui ini Bapak ya? Diakui ya? Iya. Oke, diakui. Ini diakui ya yang apa namanya menyetujui ini Yesus, firman adalah Yesus, kemudian engkau ini adalah Allah. Ini disetujui ya? Ini Pak Amos ya? Oke, teman-teman, saya tidak menambahi ya. Betul Pak Amos ya? Ya, setuju. Oke. Sekarang dibaca, Pak. Sebab segala firman kan Yesus ya. Sebab segala Yesus yang telah. Nah, salah, nggak boleh begitu. Gimana Yesus benar? Natur manusia, segala firman, segala firman yang disampaikan kepadaku. Jangan terjemahkan begitu, nggak benar itu. Ya, firman ini siapa, Pak? Yesus kan? Firman Yesus sebagai manusia sekarang. Iya. Atau saya tambahi, Pak, Yesus sebagai manusia gitu. Atau gimana? Saya ngikut Bapak lah pokoknya. Saya nggak mau memasukkan pemahaman saya di sini. Sekarang ikut saya ya. Iya. Sebab segala firman yang disampaikan kepadaku, firman dari Allah kepada Yesus sebagai manusia.
Itu firman ini telah siapa? diteruskan kepada mereka. Ya, firman ini siapa, Pak? Firman ini siapa? Firman itu ucapan dari Allah kan? Oh, enggak jadi Yesus. Yesus sebagai manusia. Iya, saya mau tanya. Kodrat manusianya. Saya mau tanya. Firman ini, apakah ini Yesus, kata Yesus ini, apakah saya ganti ucapan dari Allah atau tetap kata Yesus gini? Nah tadi itu udah betul itu. Oh, ini jangan rubah-rubah seperti itu. Benar. Berarti ini benar ya, Yesus ya? Yesus sebagai manusia itu loh. Oke, ya. saya tambahi. Tapi firman itu dari Allah. Saya tambahi lagi gitu atau loh. enggak? Atau perlu saya tambah Yesus sebagai manusia gitu? Nggak bisa tulis begitu. Oh, nggak bisa tulis. Sebenarnya penjelasan itu sudah betul itu. Oh, penjelasan udah benar. Sebab segala sesuatu yang telah kuterima. Sabar Pak, sabar. Sebab segala firman ini adalah Yesus, betul ya Pak? Betul ya? Host punya bodrek nggak host? Ya, coba. Itu terdapat di mana itu, Bang? Loh, ini Yohanes 17:8, Pak. Coba dicek. Sebab segala firman, saya bertanya kepada Bapak, firman ini siapa? Tadi Bapak bilang, oh firman itu Yesus. Oke, saya tulis di sini. Yang telah engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa, Pak? Allah katanya. Apakah Allah sama dengan Yesus, Pak? Sama, kan gitu. Betul ya, Pak? Iya sama, tapi Yesus seketika itu kodratnya manusia. Sebagai manusia menerima firman dari Allah, dari Bapaknya. Siap Pak, siap. Saya kan siap aja pokoknya, intinya kalau Bapak ngomong A, saya tulis A gitu loh Pak. Oke, Yesus. Sampaikan kepadaku, ku ini siapa Pak? Kata gantiku ini adalah Yesus. Betul ya Pak? Ini kata Bapak ya? Iya. Oke. Telah ku ini siapa Pak? Saya tadi kan tanya gitu. Terus Bapak jawab, ku ini adalah Yesus. Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia. Oke. Ya. Atau perlu saya tambah Yesus sebagai manusia biar jelas? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Oke. Sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke, kita baca ya, Bang. Sebab segala Yesus sebagai manusia, yang telah Yesus sebagai manusia sampaikan kepada Yesus sebagai manusia, telah Yesus sebagai manusia sampaikan kepada mereka. Betul ya, Pak? Salah. Tidak betul. Loh, kok salah lah? Orang Bapak yang ngisi itu loh, Pak. Bapak yang ngisi kok. Yohanes berapa saya ini? Kan cuma ngetik. Yohanes 17 ayat 8. Coba buka dulu dah. Buka dulu Bapak. Aduh. Gimana wong Bapak yang ngisi kok saya yang disalahkan loh. Begini. Jangan dirubah-rubah seperti itu. Itu bikin nanti pengertiannya berubah. Pak, dengar. Ini baca. Ini Pak, saya jelaskan dulu. Dengarkan saya jelaskan dulu. Ya. Silakan. Ya. Silakan, Pak. Begini. Ya. Firman yang disampaikan di dalam Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ya. Ayat 8. Ya. Betul, Pak. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya. Dan mereka? Ya. Yesus menerima firman ini. Yesus menyampaikan ini kepada Bapaknya, kepada Allah. Yesus sebagai manusia menyampaikan ini kepada Allah. Ya, bahwa Yesus telah melaksanakan, ya, menyampaikan semua firman yang sudah diteruskan, semua firman kepada manusia. Siap, Bapak. Siap. Ya. Siap, Bapak. Jadi sabar dulu, jangan siap, nanti saya jelaskan ulang. Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai manusia menerima firman dari Allah, ya. Sehingga dia katakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, yang Allah sampaikan kepada Yesus. Ya. Segala firman yang Allah sampaikan kepada Yesus. Ya. Sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pusing sendiri siapa? Oke. Pak, jadi tidak boleh begitu, tidak boleh seperti itu. Tidak bisa ditulis seperti itu. Oke, Pak Amos, tadi saya bilang gini apa enggak, Pak? Tugas saya
hanya bertanya dan menulis sesuai yang Anda ini kan Pak Amos, Tapi- betul ya? Tapi begini, Sebentar, tapi begini. Anda ini Pak Amos, sebentar, Anda ini Pak Amos atau Bang Logika? Saya. Oke, Pak Amos ya. Oke, saya dalam kurung Pak Amos ya. Sabar. Saya dalam kurung Pak Amos. Saya hargai Bapak loh ini. Oke, Pak Amos. Oke, tugas saya, Ardiansah ya ini, Ardi ya. Tugas saya ini kan Ardi, oke. Ini kita kuliah malam, Pak. Ini saya nggak dibayar, nggak apa-apa, Pak. Oke, tugas saya atau Ardi hanya bertanya dan menulis sesuai yang Anda atau Pak Amos katakan. Saya Ardi. Tapi begini Mas, begini. Sebentar Pak Amos, sebentar. Waktu saya, Pak. Sabar, Pak. Gantian, Pak. Ya, Gantian. silakan. Tidak silakan. menambahi kecuali atas persetujuan Anda. Anda ini siapa? Ya. Anda ini Pak Amos. Bentar. Ya. Saya tulis dulu. Sabar, Pak. Sudah, saya sudah. selesaikan dulu. Kalau Ya. udah tulis juga enggak apa-apa, saya tahu. Sabar. Tulis juga tidak apa. Oke, Pak, saya baca ya. Ya. Ini kalau saya baca di sini bisa, saya baca di sini bisa. Jadi saya baca yang di luar tanda kurung bisa, yang dalam kurung bisa. Oke. Tugas Ardi hanya bertanya dan menulis sesuai yang Pak Amos Sudah, lanjut aja, lanjut. Sabar, Pak. Ardi tidak menambahi kecuali atas persetujuan Pak Amos. Betul ya, Pak? Betul ya? Betul, tapi begini, Oke. dia akan merubah, Sekarang gini, merubah sabar. pengertian itu. Sabar ya. Wah, ini bahaya ini. Oke. Loh, kok bahaya? Yang bilang ini tadi Yang siapa? bahaya itu Bapak Yang bahaya sendiri, itu Pak. Bapak. Jangan nyalain Bang Ardi. Nah, Yang bahaya begini, itu pemahaman Bapak, Pak. merubah konteksnya ini. Duh, Nggak boleh Yang begitu. merubah kan Bapak. Yang merubah Bang Bapak Ardi atau itu cuma saya? nulis. Iya, ini Ini- caranya menjebak saya ini sebenarnya. Gimana Pula sih? dibilang. Masa saya katakan Yesus itu firman, kemudian terus segala Yesus yang Allah sampaikan kepada Yesus. Gimana sih? Wah, itu kan pengertiannya berubah nanti. Lah makanya, oke saya Saya masuk ke bilang poin ya. dulu. Pak. Saya jelaskan dulu. Saya boleh masuk ke poin, Pak? Dengar saya jelaskan dulu. Oke, saya tunggu, Pak. Dengar saya jelaskan dulu. Baik, Pak. Baik. Ya. Kalau Anda menulis seperti itu, Kiamat kurang 2 hari, maka Pak. akan merubah konteks dari firman ini. Baik. Sebab baik. yang dikatakan dalam firman ini, Yesus menerima firman sebagai manusia. Ya. Sebab segala firman yang Bapa telah sampaikan kepada Yesus itu. Sebab segala firman Oke. yang Allah telah sampaikan kepada Yesus sebagai manusia, jangan Oke, Pak. firman di sini ganti dengan Yesus lagi. Wah, ngaco itu. Oke. Saya boleh closing statement saya, Pak? Boleh, Pak? Ya, saya ikut. Boleh saya closing statement nanti biar dilanjut sama teman-teman ya, Pak ya. Saya lanjut tugas soalnya. Saya boleh Oh iya. Ya, closing silakan. statement, Pak? Ya. Oke. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Jadi begini teman-teman. Itulah akibat daripada menyamakan antara Allah dan juga Yesus Kristus dan juga Roh Kudus dan juga firman. Inilah akibat fatal, konsekuensi logis menyamakan antara Allah, kemudian firman dan Yesus. Inilah konsekuensi logis yang harus ditanggung. Ketika dimasukkan ke dalam, sabar, jangan dipotong. Ya, silakan. Sabar, ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah ayat yang berbunyi, ayatnya Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya. Ya kan? Oke. Ya, Sebetulnya itu masih ada lanjutannya, cuman terlalu panjang Ya, ya, Pak. ya. Kita nggak Ya. banyak-banyak. Oke. Jadi yang konsekuensi logis dimasukkan ketika menyamakan firman Yesus dan Allah, maka bisa dibilang sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus. Nah, itu parahnya, Pak. Makanya kenapa Yesus itu tidak, ini poinnya ya, Pak, poinnya. Ya. Yesus tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan firman. Firman tidak sama dengan Roh Kudus.
Roh Kudus tidak sama dengan Yesus, maka semuanya tidak sama, berbeda. Kalau itu berbeda, maka jika dimasukkan ke dalam ayat, bunyinya bisa pas. Contoh, sebab segala firman itu apa? Firman itu perkataan Allah, ya kan? Yesus yang ngomong ini, Yesus yang ngomong kepada murid-muridnya. Sebab segala perkataan Allah yang telah engkau siapa? Allah. Sebab segala perkataan Allah yang telah Allah sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, itu baru betul. Terima kasih Pak Ensmor. Jadi itu konsekuensi logisnya ya Pak. Saya di sini, mohon maaf Pak Amos, saya sebentar lagi mungkin 15 detik ya. Nah, saya sampaikan itu dulu. Saya sampaikan dulu. Perhatikan. Tadi saya katakan bahwa Yesus memiliki dua natur ya. Dua natur. Dengar. Firman yang telah menjadi manusia itu Yesus. Bukan berarti segala perkataan itu Yesus. Tidak bisa seperti itu. Firman yang telah menjadi manusia. Karena itu Yesus menyampaikan kepada Bapaknya. Sebagai manusia dia menyampaikan kepada Allah bahwa segala firman yang telah Bapaknya sampaikan kepadanya telah dia sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu yang jelas. Sekarang saya mau tanya Jadi Pak. Yesus begini, Yesus yang pada mulanya adalah firman, dia telah menjadi manusia. Roh Kudus ketika Yesus sudah pergi, sudah pergi ke surga, pengganti Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bekerja di hati setiap manusia, orang percaya, untuk melaksanakan kebaikan yang sudah diberikan oleh Yesus. Cukup Pak. Cukup. Sebentar Pak. Kalau saya bilang gini ya, ini tugas saya hanya bertanya dan menulis. Saya di sini ini menunjukkan kepada siapa Pak? Orangnya Pak. Nah, begini Pak. Tolong dijawab dari cara yang Anda buat. Dari cara yang Anda buat sekaligus Anda merubah konteks dari firman ini. Saya tidak setuju. Sebentar. Jangan bilang Bapak, jangan bilang saya yang merubah. Itu Bapak sendiri yang merubah. Nah, karena begini Anda tidak paham tentang donatur Yesus. Ya udah. Sekarang gini, sekarang saya diem, Bapak yang baca. Mau? Ya. Mau? Baca ya. Sebentar. Ini di sini di laptop saya, Nggak bisa, konteksnya berubah lah. Konteksnya berubah lah. Saya mau tanya Pak. Saya mau tanya begini, di laptop Anda begini, sabar. Anda tidak bisa menerima apa yang saya bilang tadi, bahwa Yesus itu donaturnya manusia yang menerima firman dari Bapaknya. Sabar. Itu. Udah, saya ngomong ya Pak. Donatur. Sabar ya. Saya ngomong ya. Ngomong silakan. Bapak ingat gak tugas saya tadi hanya apa Pak? Sebutkan Pak. Ya. Tugas saya apa tadi? Saya mau tanya ke Bapak. Ya, tugas Anda menulis kan begini. Tugas Anda menulis. Yang satu apa? Ya. Yang satu apa? Tugas saya apa? Tugas Anda menulis. Tanya dan menulis. Sesuai dengan yang saya jawab. Jawaban saya. Tugas saya, sabar. Tugas saya hanya dua. Satu bertanya, dua mengetik atau menulis. Betul ya Pak? Ya, sudah. Saya mau tanya. Sudah, jelas. Saya menulis atas pemahaman siapa? Atas pemahaman Ardiansa atau pemahaman? Begini. Dijawab. Tadi saya bilang, Anda menulis itu, bikin pertanyaan lalu Anda buat pertanyaan untuk saya lalu menulis, ya. Anda buat pertanyaan lalu Anda menulis kan? Jadi begitu kan? Anda buat pertanyaan ke saya, sabar dulu. Anda buat pertanyaan tadi, kemudian Anda yang menulis, saya jawab, Anda menulis. Benar?
Benar kan begitu? Anda Pemahaman buat siapa? pertanyaan, Anda buat pertanyaan kepada saya, waktu saya menjawab iya, kemudian Anda yang menulis kan? Pemahaman siapa yang saya masukkan di sini tadi, Pak? Saya Apakah begini. sabar dulu, Pak. Didengerin dulu pertanyaan saya, gantian lah ngomongnya. Ya, silakan. Nah, saya bertanya, tolong dipahami pertanyaan saya ya, Pak. Pertanyaan saya adalah, yang saya tulis dan saya ketik itu tadi di laptop saya, itu pemahaman siapa? A, pemahaman Ardiansah, atau B, pemahaman Pak Amos? Yang mana, Pak? Pemahaman saya, Pak Amos. Ah, pemahaman Pak Begini, Amos. begini, Sabar, begini. sabar. Belum selesai. Sabar. Pemahaman Pak Amos. Berarti Ardiansah tidak memasukkan pemahamannya sama sekali ya, Pak. Betul ya, Pak? Ya. Nah, betul. Berarti jika ada kesalahan di situ, yang salah apakah Ardiansah atau Pak Amos? Ya, saya yang salah. Nah, Tapi begini, sabar. Saya perlu jelaskan dulu. Begini. Dengar dulu. Saya tidak sangka pertanyaan Anda itu sekaligus merubah isi dari konteks dari firman ini. Yang merubah siapa, Pak? Ya, Pak Amos kan? pertanyaan itu pertanyaan jebakan untuk merubah konsep ini. Loh, bukan, Ya, itu yang karena merubah. baru diketahui. Sabar, dengar saya ngomong dulu. Karena saya baru ketahui bahwa Anda menyamakan Yesus sebagai manusia dan firman dari Allah. Anda menyamakan Yesus sebagai manusia dan firman dari Allah. Paham itu toh? Paham kan? Anda menyamakan Yesus sebagai manusia dan firman itu. Makanya terjadi kesalahan itu. Bapak Oke. maunya Karena Yesus itu sebagai apa? saya menolak semua apa yang Anda buat karena sengaja menjebak. Saya sengaja menjebak. Pak, kalau memang benar, kenapa harus bisa terjebak kalau memang benar? Saya mau tanya. Nah, Ayo. tapi terjebak. Iya, saya mau Konsep tanya. itu yang salah. Kalau Konsep memang itu benar, sengaja Sabar. dibuat untuk merubah. gantian dulu. Ngomongnya gantian dulu. Gantian dulu ya, Pak. Ntar dulu. Ini yang berisik siapa ya? Host? Tahu di situ. Hendra ya. Oh, Mute. Pak Endra mau Hendra, izin di mute dulu Bang Hendra. Mohon izin di mute ya. Hendra ya. Pak Endra. Pak Endra. Hendra ya. Bang Logika. Mohon di Bang mute Pak Topik, Endra. Bang Topik, Sebentar, di Bang mute Logika. itu. Host? Bang Topik. Host? Bang Hendra di mute Bang Topik. Host? Bang Topik. Mana hostnya ini? Ini saya bisa nggak nge-mute gini ya? Bisa nggak? Turunin. Nah, bisa. Ah, udah. Oke. Saya lanjut ya, Pak ya? Ya. Oke. Jadi begini, Pak. Bapak itu secara tidak sadar sebetulnya sudah membantah pemahaman Bapak sendiri gitu. Jangan dipotong dulu, Pak. Ini waktu saya. Jangan dipotong dulu ya. Gantian ya. Biar nggak keras-keras karena istri saya sedang tidur gitu ya, Pak ya. Ya. Oke. Jadi secara tidak langsung dan secara tidak sadar Bapak sudah membantah pemahaman Bapak sendiri. Saya ini sayang loh Pak kepada Bapak. Makanya kenapa saya mau menjelaskan, merincikan dan membuat sebuah konsep pemahaman secara tekstual yang bisa dipahami oleh semua orang di sini, bahwasanya firman itu nggak sama loh Pak sama Allah. Firman itu nggak sama loh Pak sama Yesus. Gitu loh. Firman itu nggak sama. Betul, kita semua ini diciptakan. Kita semua ini diciptakan oleh Allah. Kita ini semua diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya, betul. Tapi apakah firman itu Allah itu sendiri? Bukan. Itu sifat, Pak. Sabar dulu. Jika memang Bapak memaksakan bahwasanya firman itu sama dengan Allah, Allah sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Roh Kudus. Ketika saya masukkan ke dalam sebuah data tadi, yang notabene Bapak sendiri yang mengisi pemahaman Bapak tumpahkan ke dalam ketikan saya tadi, maka yang terjadi adalah apa? Bapak sendiri menolak. Ya itulah logika kita itu sebetulnya masih sabar Pak, sabar.
Logika kita itu sebetulnya masih berjalan loh Pak. Betul ya? Ya. Gitu Pak. Jadi saya ini bukan ingin membenci Bapak. No, saya nggak ada benci-benci sama Bapak. Saya nggak ada urusan membenci umat Kristen. Nggak ada. Justru malah kita itu sayang sama Bapak. Kita ingin meluruskan. Pak, apakah betul itu firman itu sama dengan ini, sama dengan ini? Oh iya betul. Oke, kita cek ya. Ini namanya logical reasoning Pak. Ya, ini kita uji apakah kebenaran itu layak disebut sebagai sebuah kebenaran yang mutlak ataukah hanya kebenaran yang semu Pak. Ya. Begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak, saya tidak berniat membenci Bapak. Saya mengerti. Sabar. Saya tidak berniat sudah terlalu lama, saya jelaskan lagi dulu. Sudah ya, 15 detik terlalu ya. Saya minta sekarang maaf begini. Oke. Begini. Saya minta maaf dulu begini, sudah lebih dari waktu yang ditentukan kan. Kita gantian lagi lah. Ya udahlah, silakan Pak, silakan. Kalau bertanya terus sambil ya, sama yang lain begini. ya Pak. Sama yang lain. Saya jelaskan dulu sama Abang dulu nanti. Oke, silakan Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibuat itu kalau pertanyaan di luar konteks ya bisa konteks firmannya. Tetapi pertanyaan yang tadi itu gambaran dari konteks firman ini sudah jelas. Tapi karena mau diganti dengan firman itu Yesus dan segala macam, sementara Abang sendiri tidak mengerti bahwa tidak mengakui bahwa Yesus itu memiliki dua natur, ya, maka terjadi perubahan di sana. Jadi saya tidak menerima itu. Artinya bahwa jelas firman yang sudah jelas di sini. Sabar dulu. Firman yang sudah jelas tertulis di sini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku bukan Yesus, ya. Sebab segala firman yang Allah telah sampaikan kepadaku, Yesus, ya, telah Yesus sampaikan kepada Yesus mereka dan mereka telah menerimanya. Oke, itu. Jadi pertanyaan itu mesti di luar konteks. Ya, nggak boleh dipakai untuk merubah konteks firman ini. Nggak ada masalah. Boleh. Bapak mau menolak ataupun menerima dari kajian kita malam ini bersama saya Ardiansa. Sabar dulu, saya lagi ngomong toh. Tadi kan ngomong banyak, saya diam. Oh iya. Saya ngomong dulu. Lanjut. Saya tadi saya mau bilang. Silakan. Pertanyaan yang seperti Anda buat itu mesti di luar konteks firman ini. Karena firman ini konteksnya sudah jelas. Tidak bisa firman itu diganti dengan Yesus. Memang secara dinaturnya Yesus itu adalah firman. Iya benar. Tetapi firman yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus untuk Yesus meneruskan kepada manusia itu sudah jelas dalam konteks firman ini. Begitu. Ya siapa yang memaksakan gitu, yang menulis gitu? Nah, karena tadi saya bilang, mengerti saya bilang tadi enggak? Pertanyaan itu mesti di luar konteks dari firman ini, itu baru bisa benar. Tapi kalau konteks pertanyaan itu disamakan dengan konteks ini, maka dia akan merubah makna dari konteksnya. Ya sudah Pak, ya sudah terserah Bapak. Yang terserah Bapak, yang penting saya sudah menyampaikan, ya kan? Ya. Gitu loh, terserah Bapak mau menerima atau nggak menerima terserah Bapak. Yang penting saya sudah menyampaikan. Mungkin ini saya berikan waktunya. Ini ya Pak, terima kasih ya Pak Amos. Ya. Teman-teman. Ya silakan, mungkin dari yang Bang Wes Angel atau yang nanyakan sesuatu kepada Pak. Silakan. Pak Amos Langkoy, selamat malam. Ya, kita gini. Ya, silakan. Jadi Yesus itu adalah firman itu sendiri, apa Yesus itu Tuhan? Allah itu siapa juga, Pak? Tuhan juga? Apa Yesus Allah juga? Kita bicara tidak di luar konteks ya. Yohanes 1 dia sudah katakan, dan Kejadian 1 sudah dikatakan di situ, Kejadian 1.
Ya, dalam Kejadian 1 sudah jelas. Kemudian Yohanes 1 itu sudah jelas. Jelas. Terus kalau Yesus itu anak siapa, Pak? Bubar, oke? Yesus itu anak siapa, Pak? Ya, Yesus itu anak siapa? Anak Yesus. siapa Yesus itu? anak siapa? Iya. Anak Allah. Yesus itu, dengar, Yesus itu penjelmaan Allah melalui Maryam. Berarti Ya. anak Allah ya? Di Quran kan kamu ada. Anak Allah ya, Pak ya? Anak Iya. Allah ya? Di Quran kan ada. Nah, Malaikat udah kalau Jibril itu saya garis meniupkan bawahi di Pak.